Sidang sengketa hasil pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi terus menghadirkan sejumlah perdebatan di antara para saksi yang disodorkan oleh masing-masing pihak. Saksi pemohon Prabowo Hatta dalam sidang kemarin terus menggugat prosedur penggunaan daftar pemilih khusus tambahan atau DPKTB. Penggunaan DPKTB sebelumnya tidak menjadi sorotan saat proses Pilpres berlangsung. KPU memang membolehkan pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk bisa tetap memilih, namun disertai sejumlah syarat tambahan, yaitu menyertakan KTP dan kartu keluarga. Salah satu dasar aturan yang digunakan adalah Surat Putusan MK nomor 102 tahun 2009. Namun dalam sidang hari Jumat tanggal 15 Agustus lalu, ahli dari pihak Prabowo Hatta menyebut penyertaan pemilih dalam DPKTB pada Pilpres lalu tidak diatur dalam undang-undang. Tidak boleh ada tindakan hukum dari penyelenggara pemilu yang tidak didasarkan pada hukum. Dalam konteks itu, saya ingin menyatakan bahwa khusus mengenai apa yang sudah berkembang, DPKTB saya berpendapat tidak sah karena tidak diatur dalam undang-undang. Saya mengerti bahwa mahkamah dalam kasus yang lain sebelumnya pada waktu itu ingin memastikan jaminan tergunakannya hak-hak warga negara. Tetapi kalau itu jalan pikirannya, maka tidak perlu ada DPT. DPT tetap pun tidak perlu ada. Kan asal orang itu warga negara, berumur 17 tahun atau sudah menikah, sudah bebas memilih. Tapi bukan itu. Dan karena itu saya berpendapat bahwa soal DPT-K adalah hal yang bertentangan dengan hukum dan tidak punya dasar hukum dan harus dikualifikasi sebagai pelanggaran konstitusi. Namun pandangan berbeda disampaikan oleh saksi dari pihak KPU. Ahli hukum tata negara Saldi Isra menilai DPKTB sebagai bentuk jaminan negara untuk menjaga terjaminnya hak konstitusi warga negara untuk bisa memilih. Sementara Haryono melihat sulit menuding salah satu pihak diuntungkan dengan keberadaan DPKTB ini pada Pilpres lalu. Kami mau tanya dulu. Dan dipilih. Dalam putusan dimaksud, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, dan peniadaan, serta penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak azazi warga negara. Itu tidak terbukti bahwa itu sebagai satu variabel terpengaruh. Karena pengaruhnya, karena hasilnya, calon tertentu di mana DPKTB-nya ada bisa menang, dan kontestan yang lain pun juga dengan DPKTB yang ada juga bisa menang juga. Artinya itu tidak menguntungkan salah satu calon tertentu. Oleh karena itu pengaruh langsungnya terhadap perolehan suara mewanus. Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto melalui akun Twitternya beberapa waktu lalu sebenarnya juga tidak mempermasalahkan pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini pula yang menjadi pertanyaan tim pembela hukum Jokowi JK Taufik Basari, kenapa kubu Prabowo Hatta baru mempertanyakan aturan DPKTB ini belakangan. Padahal DPKTB banyak ditemukan di daerah yang dimana pasangan nomor urut 1 memenangkan hasil Pilpres. Benarnya angka DPKTB ini menguntungkan untuk siapa? Ya, tidak ada satupun yang bisa menunjukkan bahwa pengguna DPKTB ini mencoblos pasangan nomor urut tertentu. Ya, tidak akan ada yang pernah tahu. Ya, yang berikutnya juga dari keterangan ahli, angka DPKTB ini justru tinggi di daerah-daerah yang pasangan nomor urut 1 menang. Sebelumnya, kubu Prabowo Hatta menuding KPU dan Jokowi JK telah memanipulasi jumlah DPKTB dan merugikan pasangan Capres nomor urut 1. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pasangan Prabowo Hatta tidak hanya melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi untuk mempertanyakan hasil pemilu presiden lalu, mereka juga mempertanyakan kerja Komisioner KPU lewat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Sejumlah pengamat menilai masih belum banyak bukti yang bisa menunjukkan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dan rekapitulasi suara.
Sejauh ini Komisi Pemilihan Umum lewat sejumlah saksinya mampu membantah tudingan kecurangan yang disampaikan kubu Prabowo Hatta lewat gugatan di Mahkamah Konstitusi. Saksi KPU Papua misalnya membantah tudingan tidak digelarnya Pilpres di distrik Paniai Timur. Tetapi sebagai penyelenggara saya di tingkat provinsi yang saya monitoring dan mendapatkan data itu dilaksanakan. Jadi kalau Persidia begitu, itu Persidia. Tapi saya menyatakan bahwa Persidia adalah versi yang salah atau tidak benar. Jadi karena saya punya data dari penyelenggara dilaksanakan. Tak hanya di MK, pihak Prabowo Hatta juga mempermasalahkan kerja sejumlah komisioner KPU terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik pada kasus pembukaan kotak suara KPU serta keberadaan daftar pemilih khusus tambahan. Namun pengamat hukum tata negara Ermanto Farhamsyah menilai tidak ada bukti kuat soal tudingan kecurangan, termasuk perkara keberadaan DPKTB. Dia menilai apa yang dilakukan kubu Capres nomor urut 1 saat ini adalah upaya untuk mendelegitimasi hasil Pilpres. Kalau saya melihat, intinya kalau bahasa orang Madura, pokoknya dari sisi mana yang bisa ada celah untuk bagaimana mendelegitimasi hasil Pilpres. Nah, ini menurut saya seharusnya dilihat apakah ini merupakan suatu persoalan hukum atau hanya prosedural saja yang tidak dijalankan. Nah, menurut saya persoalan hukum di sini juga tidak ada. Setelah mendengarkan keterangan sejumlah saksi ahli pada hari Jumat lalu, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusannya pada tanggal 21 Agustus mendatang.